jadi dengan angin. Ya kurang darah. Berarti mudah lelah ya, mudah capek gitu ya. Terus apa mungkin karena riwayat mah tipes yang berkepanjangan. Pernah saya update, maksudnya kambuh apa sembuh kambuh sembuh 2002 2003 itu kan terpuruk antara itu sakit itu. Yang jelas anemia kaitannya dengan tulang rangka. Adapun keluhan-keluhan seperti tipes, kepanjangannya itu kaitannya dengan tulang juga. Gitu ya. Jadi tangannya kaku-kaku ini. Oh, ini. Oh. Baru ya berarti ya. Nah, ini batuk terus ini. Lama ini. Iya, lama. Ya, kayaknya hampir bersamaan dengan apa yang terjadi kanan itu. Oh, yang itu ya. Kemarin ini juga aktivitas obat apa ya Bu? Saya sampai bulan juga. Dokternya bingung. Baik, Ibu kondisi Ibu aktivitas sehari-hari seringnya duduk lah atau gimana Ibu? Pelatih apa? Oh, tari. LD kan nggak senang. LC. Itu sejak usia kapan Ibu seperti itu? Dari usia berapa? Pelatih aerobik itu berarti dia sering melakukan gerakan-gerakan yang seperti ke depan miring-miring gitu kan? Ya gerakan-gerakan aerobik itu kan? Itu lama jadi seperti itu. 2-3 tahun itu di usia berapa? Masih muda ini. Nah, gitu loh maksudnya gitu. Jadi yang saya tanya bukan keluhan yang muncul, tapi aktivitas Ibu di sejak kapan? Supaya saya bisa meraba kebentuk rangkanya itu sejak kapan? Kalau terkait skoliosis bisa jadi karena kebiasaan saya. Nah, gitu. Waktu masih kuliah itu seringkali bawa kan mesti nggak tasnya itu nggak langsung. Oh, yang miring. Iya, seringkali di kanan. Di kanan, berarti kanan naik ini ya? Oh, oke ya. Dan itu apa aja masuk di tas itu kalau seringkali. Semua masukin di situ ya? Apa? Uang kencering juga katanya. Pokoknya bukan. Baik. Jadi kesimpulannya teman-teman ini kalau lihat dari aktivitas Ibu, ya Ibu punya aktivitas yang cukup merusak rangka ya, latih aerobik, handstand, terus kemudian juga sering duduk aktivitasnya, dan juga berarti sering gerak gitu ya. Ya aktivitas gerak yang tidak terkontrol mengakibatkan ini terjadi penyimpangan struktur yang tidak beraturan Pak. Karena keluhannya dari mulai kebas punggung kanan, benjolan kanan, lutut di area bawah, di kaki ada, di bagian tengah punggung ada, di atas sering pusing ada juga. Nah, terkait pusing itu bisa jadi karena pernah dulu waktu kuliah renang itu ada benturan waktu itu startnya salah posisi saya sekitar tahun 93-94. Begitu start langsung kena di bawah sini. Rasanya akhir-akhir ini tiap kali saya pegang kok sakit ya. Soalnya semakin sering kali pusing. Berarti ada insiden ya. Baik Ibu, ada insiden pernah terjatuh kecelakaan dan lain-lain? Ya pernah sih. Pernah. Kecelakaan apa? Motor tunggang? Iya tunggang. Cuma nggak terlalu itu juga. Nggak terlalu ya. Tapi bukan didominasi oleh insiden ya, tapi lebih kepada penyimpangan yang disebabkan karena satu aktivitas harian ini. Betul. Oke. Baik, Ibu sebelumnya sudah pernah tahu PHC itu? Anggap saja belum? Belum ya. Nah ini bagaimana kalau pasien belum tahu tentang PAS? Ya sedikit kita edukasi ya. Jadi ya ini pun nanti terapinya itu nanti dengan gerakan ya. Gerakan seperti apa? Tentu ini bukan gerakan yang sembarang atau gerakan asal-asalan kita berikan kepada pasien. Karena gerakan ini harus berbasis data. Gerakan ini diberikan sesuai dengan hasil diagnosa. Makanya kami tidak mungkin dan tidak berani memberikan gerakan secara serampangan sebelum dilakukannya diagnosa yang komprehensif. Itu Bu ya, dengan gerakan. Nah gerakan seperti apa nanti kita akan periksa terlebih dahulu. Yang jelas nanti terapinya dengan gerakan dan
dan setelah gerakan diberikan, ibu nanti akan kami kasih gerakan PR untuk rutinkan di rumah dan menjaga pola aktivitas hariannya, ya, seperti pola duduk, cara berjalan dan lain-lain itu nanti akan kita evaluasi, ya. Nah, terus kemudian ada aktivitas olahraga ibu sering, oh itu ya dari situ ya, misalnya itu aja ya. Ada renang ya, oke baik. Itu dan mohon izin ibu, nah, kita sampaikan loh ya masalah akidah pengobatan, paham ya? Jadi seberapapun hasilnya yang ibu rasakan nanti ketika pasca terapi itu adalah bagian dari nikmat ya syukur yang Allah berikan. Ya kami sekali lagi hanya sebagai manusia biasa, sebagai terapis ini juga kami ikhtiarkan. Sama-sama kita ikhtiar ya bu ya, saya ikhtiar, ibu juga ikhtiar. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho memberikan kesembuhan untuk ibu. Dan sekali lagi seberapapun nanti hasilnya, progresnya, ya ibu terima dengan apa, mudah-mudahan Allah dan berikan kesembuhan yang sempurna. Cukup ya, kita sampaikan dulu masalah akidah pengobatan ya, supaya setidaknya Bu Ana sebagai pasien ini tidak menitik beratkan atau tidak membebankan kepada kita ya. Gitu. Ingat Bu ya, kesembuhan itu mutlak di tangan Allah Ta'ala ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan wawancara kurang lebih seperti itu maksud dan tujuannya. Jadi ingat bahwa apa yang kita tanyakan itu kita harus paham tujuannya. Ya, mohon izin Ibu ya, kita akan melakukan pemeriksaan. Ini nggak ada patah tulang. Ya tolong resti ditanyakan ya, ada patah tulang atau tidak. Kalau ada operasinya seperti apa? Operasi tulang belakang, operasi bonggol, ya atau operasi seperti apa harus diketahui ya. Tolong jangan dilupakan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan resti itu. Ada kembali sedikit. Ya, saya masih melihat tadi teman-teman masih belum beraturan. Jadi waktu pemeriksaan itu diawali dengan periksa tipe tubuh, lanjut periksa tipe dada, terus kemudian ditidurkan, periksa tipe bukan jempol, tipe cendor pantelnya, dan terakhir tipe jempol. Ya, atau bisa tipe jempol dulu, baru terakhir cendor pantel, boleh silakan supaya ngurut. Ya tadi kan ada yang, Bu silakan tidur. Udah gitu, Bu bangun lagi, tidur lagi, bangun kembali Bu. Ya jadi duduk seperti ini dulu ya. Nah, yang kita periksa ya untuk menemukan tipe tubuh ya, tipe tubuh. Supaya lebih mudah ya. Perabaannya ingat ini. Sikut. Dulu ya nggak apa-apa. Sikut ini. Letakkan ini. Jelas Bu. Sudah ya. Ini sikut ini Boris, dia ditarik tengah, ya ketemu di tulang, batasi. Nah, kalau sudah dibatasi, kemudian kira-kira ambil satu panjang telunjuk ini, segini Pak ya kurang lebih, panjangnya segini. Nah, cukup kita batasi sekarang. Nah, ini apa pemeriksaan tipe tubuh. Jadi nggak usah kemana-mana Pak, batasi aja kalau belum paham. Satu langkahnya, ya ini. Garis ketemu di tengah-tengah, terus tulangnya ketemu, ya kurang lebih panjang segini, kan diukur, ya kurang lebih segini. Kita akan mengukur tipe tubuh atau tulang lumbar. Kita raba. Oh ya ini, ini masuk. Sakit Bu? Nah, di garis itu. ya, pemeriksaannya di sini aja, area sini. Garis itu. Ya, gitu. Garis ikut itu. Ya, area sini saja. Yang sudah kita batasi. Dah, cukup ya. Ini tipenya C, Mas. Ya, tipe C. Lengkung gitu ya. Ya. Luar. Tipe C, tapi satu ruasnya dia masuk. Jadi saya nggak akan lakukan sit up ini karena masuk ini tuh mau masuk. Sakit Bu ya? Satu tipe C, cuma satu ruasnya masuk. Ruasnya berapa yang masuk? Ini di tulang lumbar 34 nih masuk. Ya. Ya kita periksa dulu di bagian rongga dadanya. Nah kalau mau di split test ya, mau split test tipe tubuhnya,
Ibu disuruh duduk sila. Ya, kita duduk sila. Sila Bu. Duduk sila. Nah, duduk sila ini kalau mau split test tipe C tipe S agak membungkuk sedikit. Nah, sekarang tarik nafas yang panjang Bu. Nah, itu. Terus kemudian tegakin. Nah, tarik nafas yang panjang. Nah, coba rasain Bu lebih nyaman yang mana? Lebih membungkuk atau lebih tegakkan? Tegakkan ya. Karena dia masuk satu ruang, tapi setelah cek. Nah, ingat ya ketika split test menggunakan apa namanya perasa nafas itu kenyamanan. Kalau untuk tipe tubuh itu duduk sila. Nah, kalau untuk split test yang tipe dada itu duduk simpu. Karena kalau begini membungkuk Pak. Hasilnya beda. Tapi kalau duduk simpu itu dia tegak tulang belakang. Ya. Sekarang kita akan periksa di tipe tulang tipe dada ya. Bu bilang tadi kan koleksi tadi ya. Ini hanya belok area sini saja, tapi area sini tidak. Jadi belok sedikit di area tulang toraknya, lintir di sini nih. Makanya begini kan, tapi ininya tidak terang. Jadi ini belum kategori skolosis jangan dalam PHJ. Oh iya. Oh iya. Siapa tahu bisa dibuka. Ya Bu, sekarang duduk simpul. Ya ini split test orang nggak ada ya. Nah kita ukur tangan. Sekarang gini untuk apa namanya supaya lebih mudah. Ini gimana nih? Namanya apa ini? Sekong dalam. Sekong depan. Ini apa ini? Sekong belakang. Ini masalah Pak, gitu. Nah ini apa? Nah, masalahnya apa? Gimana? Coba perhatiin. Bungkuk. Ini Pak gambarannya Pak. Taruhnya. Bagian depan Sekong. cekung supaya lebih mudah Pak. Oh ini masalahnya bagian depan cekung. Solusinya dibuka. Nah supaya lebih mudah tadi masih ada yang ini cekung depan atau cekung belakang Pak? Begini. Cekung depan begini. Bingung kan jawabnya? Jadi ini masalahnya cekung depan. Solusinya dibuka sama dadanya. Ini apa ini? Masalah. Bagian belakangnya cekung. Solusinya ditutup. Nah itu lebih mudah seperti itu. Ya. Oke, sekarang Bu, coba tangannya dibuka dulu rongga dadanya seperti ini. Ya, dibuka rongga dadanya. Ya, tarik nafas yang panjang Bu. Buang lewat mulut. Buka lagi. Tarik nafas yang panjang. Buang lewat mulut Bu. Oke, sekarang bandingkan Bu ya dengan seperti ini pastinya. Nah, itu Bu. Tarik nafas yang panjang. Susah teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya, beliau ini cukup belakang atau cukup depan? Depan. Kenapa alasannya? Sekong. Kenapa? Saya tanya alasannya Pak. Kenapa alasannya? Bernapas. Bagian depannya Kenapa dia cukup depan? Karena gerakan ini semakin memperparah Pak gitu. Ya, jadi semakin cukup depannya betul Pak? Iya. Nah, solusinya gimana? Buka. Dibuka. Gitu Bu ya. Coba dibuka lengannya Bu. Dari pusing panjang, lega. Ya, berarti beliau cekung Depan. cekung depan. Jangan berganti lagi, cekung belakang. Ya, cekung belakang. Oke, sekarang cekung depan ya. Cekung depan saya. Ya udah. Nah, sekarang Ibu sekarang tiduran dulu. Bisa dipahami ya tadi split test tadi ya, soalnya tadi teman-teman pada saat cross check itu masih banyak yang salah, bahkan salah semua. Yang kita periksa tipe jempolnya. Masih ada yang meriksa tipe jempol seperti ini? Masih ada? Siapa yang meriksa tipe jempol begini? Ya. Saya masih melihat tadi ada yang meriksa tipe jempol cuma begini doang. Ini A. Tetangga ketawa. Saya praktek saya ya. Harus praktek. Jangan
Ya, menggunakan ilmu kundalini di sini Mas. Ya, untuk menentukan tipe apa namanya jempol cukup ini disatukan, lihat. Dipertemukan aja Pak. Nah, ya, itu disatukan, temukan saja. Apa ini hasilnya? Nah, udah. Ya, jangan diginikan Pak, kalau diginikan kan semua. Cukup. Sekarang tipe menurut pantelnya ya. Nah, tadi juga teman-teman ketika maaf ya, ketika teman-teman apa namanya ngecek diagnosa kaki, itu saya masih melihat ini lutut dan lututnya itu dipertemukan Pak, seperti ini. Nah, ini jadi bingung seperti ini. Saya nggak nyinggung siapapun, cuma ada yang tersinggung banyak ini. Masih aku ya. Enggak, Bung, nggak dipertemukan. Jadi ini hanya diluruskan saja. Bukan vlog ini, lihat dah. Kalau dipertemukan begini, Bu, ini jadi bingung nih. Saya mau kendor kanan, tinggal gini aja jadi kendor kanan. Saya gini jadi kendor kiri. Jadi lututnya ini bukan dipertemukan, pluk, nempel begini bukan. Apalagi ada yang teman online tuh kemarin waktu ikut ke sini udah dipertemukan, terus gini-gini. Ini kenapa nggak ke sana? Ya gimana orang dikunci di sini? Ini berarti sih normal. Si HP dulu. Ya pertama boleh tipsnya satu di antaranya kita lihat dulu ya dari sisi pergerakan karena yang kendor itu identik lebih ngepleh ya, lebih ringan. Nah di rapat ini kerasa nih, coba perhatiin ya 1, 2, 3, 4, 5, nah gitu. Ringan 1, 2, 3, 4, 5, beda nggak hasilnya? Beda. Nah, coba dikonfirmasi dengan seperti ini lihat. Ini jangan kalau mau apa ngecek dari lutut ya, ini jangan dirapatkan, dibuka kurang lebih segini. Nah seperti itu. Ya, terus lutut hanya diluruskan kemudian ditekan. Nanti praktek teman-teman ya. Siap ya? Nah lihat, saya luruskan, tekan. Ketemu? Ya, kalau saya nggak akan lihat ini Pak, saya akan fokus ke sini. Ini hasilnya sama atau tidak? Saya nggak akan melihat. Hasilnya sama atau tidak? Ya. Nah, cukup diluruskan sedikit, ditekan. Yang salah begini ya, Pak. Nah, ini. Versi lama seperti itu, nggak lama seperti itu. Iya. Versi lama. Nanti digoyang sedikit. Nah. Versi lama menurut siapa? Untuk mengendorkan biar nggak lemes. Ya, itu boleh Pak, itu betul. Iya. Itu betul. Cuman pada saat pemeriksaan itu hanya diluruskan saja. Iya. Kalau nggak kaku digini-gini, boleh silakan Pak. Ya, cuma setelah itu dibuka sedikit, ya, baru tekan. Nah, biar kelihatan hasilnya. Cukup ya? Lututnya diluruskan. Nanti praktek ya. Ya, kendor mana nih? Kiri. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Ibu tadi diperiksa sama Bu ini kendor kiri. Melintir. Ya ini dulu pakai Ibu nomor satu. Oke, sudah ya. Kendor kiri. Kendor kiri. Ya. Pantelnya apa ini? Ya, jelas kanan Bu. Kalau kendor kiri pasti pantelnya kanan Bu. Nah, tipenya apa pantelnya? Dicek kan tadi? Belum? Ya, kita cek nanti ya. Ya, pastiin dulu pantelnya. Ya. Sakit Bu? Nggak sakit ya? Coba miring ke sini. Ini ya. Sakit nggak? Nggak juga? Ya. Cukup. Pantal nol. Pantel biasa ya. Pantel normal. No. Nah sekarang kita cek titik satunya. Ya titik apa ini? Tulang kering. Tulang kering. Ya. Jalur apa ini? Kendor. Jalur apa? Benar. Benar. Sampai. Benar. Mati salah. Mantul Pan. salah. Apa? Mantul yang benar kan? Ya kita cek. 1, 2, 3. Oke, sakit. Dibandingkan ya, jangan kemarin saya masih melihat ada yang seperti ini bareng ya, jangan satu-satu.
Satu bandingkan 1 2 3 4 5. Oke, bandingkan dengan yang sebelahnya. 1 2 3 4 5. Sakit mana, Bu? Kiri. Kiri. Tapi tenaganya sama ya. Harus sama. Jangan yang kiri makan, yang ini itu. Harus sama. Ya, sekarang betisnya 1 2 3. Oke. Sakit. Bandingkan dengan yang kanan. Sakit, Bu? Ya. Oke, lebih sakit mana? Lebih sakit yang kiri, teman-teman. Kira-kira sudah valid nggak nih? Valid, valid. Belum cek. Ya, saran saya kalau untuk pemula Pak Kulis itu dicek aja titik sentuhnya semua, Pak. Gitu. Yang tes yang mana? Apa? Tes. Titik ini di sini nih. Di jalur emas Sini. Yang kiri ini. Ya, di situ. Nah, di sini. Oh, di sini. Ya. Cek ya, bagian sini ya. 1 2 3. Oke, sakit bandingkan dengan yang kanan. 1 2 3. Sakit mana, Bu? Sakit kiri, kayak kiri. Sakit kanan beri sakit. Sakit semua? Ya. Nah, ini sakit juga nih. Gimana? Ragu? Terbuka itu. Wah, terbuka. Hatinya bagaimana? Terbuka. Ya, kita cek di sini. Nah. Sakit, Bu? Sakit juga. Ini? Iya, Pak, sakit. Sakit dua-duanya? Berapa kali? Belum sakit kan, Bu? Sakit. Sakit, oke. Ini sakit, Bu? Ya udah ditekan. Ini? Enggak. Ini? Sakit. Sakit ya? Ya, di sini ada usus buntu. Titik apa ini? Sakit kanan. Kanan ya? Ya, habis ya karena ada usus buntu. Oh, titiknya di jalur kanan, Bu. Ini? Sakit. Ini? Sakit mana, Bu? Sakit kiri. Sakit kiri, oke. Ini? Aduh, sakit ya. Kanan? Saya ngeliat tadi ikut sakit. Ini? Enggak. Dua-duanya sakit. Oh, sakit dua-duanya juga. Bang. Impor ya. Maaf Ibu ya, saya tekan di sini jalur ini Bu. Ini sakit? Oke. Ya, jalur ininya sakit enggak? Enggak, kiri sakit kan. Yang sampingnya. Iya. Ya. Ya, coba di sini 1 2 3 sakit Bu? Enggak. Ini? Enggak. Enggak juga. Ada sakit. Coba miring ke arah kanan. Ini aja Bu, banyak lehernya sih. Nah, sini. Satu sakit. Oke, miring sini Bu, kanan. Kiri baru sini. Ini Sakit. sakit juga. Tapi sakit kiri. Sakit yang kiri. Oh, leher Mas, mana sih leher? Kiri mau katanya susah. Mas. Lehernya pas belah mana? Apa? Kiri juga ini satu jalur ini. Ini melintir banget. Sudah? Kayak fix ya. Titik sentuhnya sesuai nggak dengan visual? Kalau leher sebelah mana? Sini. Ini ya. Teman-teman perhatikan. Jalur titik sentuhnya lebih banyak nyeri di jalur Kiri. kiri. Sesuai nggak? Sesuai. Sesuai ya. Terus bagaimana kalau misalnya titik sentuhnya tidak sesuai? Muncul di dua jalur. Gimana? Istiqoroh. Parah berarti. Parah gue Pak. Ya, jadi titik sentuh itu ketika muncul dua jalur itu menggambarkan menunjukkan terjadi kombinasi penyimpangan. Itu. Solusinya Ya solusinya ya saya selesaikan Pak. Penyimpangannya. penyelesaiannya itu. Ya, makanya satu-satu ya kita selesaikan. Iya. Ibu pun ini kalau misalnya saya putar lagi nih, apa namanya semakin parahkan ya gitu ya. Itu bisa muncul di dua jalur. Gitu. Jadi kalau misalnya ini salah diagnosa nih, misalnya kita kendorkan kanan, kita CU kanan sekali saja itu titik sentuhnya jadi bisa muncul di dua jalur. Bisa karena pinggulnya kebuka terlalu ekstrim, bisa karena melintir ekstrim juga muncul di dua jalur ya. Jadi jangan galau ya. Gitu. Artinya yang kita fokuskan kenapa titik sentuh muncul di dua jalur? Karena ada penyimpangan yang terkombinasi di situ. Melintir iya, terus belum lagi pantera plusnya ketarik juga iya, ya kan? Gitu. Belum lagi C-nya cekung terlalu ekstrim dadanya atau tulang punggungnya gitu. Ya jadi selesaikan itu Pak ya. Nah sekarang gerakan pemeriksaan sudah oke. Sekarang langsung tindakan. Nah kira-kira kita akan menggunakan gerakan apa nih? Tutup pinggul. Terus apa lagi? CU. Ya.
Ya, tindakan. Kita akan mulai dulu pelintiran. Awali gerakan mulai pelintiran. Nah, cuman tulang atasnya aja miring ke kanan, bawahnya normal. Ya, kalau pengen tahu skolisis alapas, silakan ikut ya. Siap. Bukan skolisis. Bukan soalnya mau kata polisi. Ini kita beri skolisis Soalnya biar tahu. awalnya waktu basic itu skoliosis, Mbak Lucy ya. Mungkin waktu apa namanya ikut latihan meeting psikolosis. Ya, mungkin sekarang terapi udah mulai Sembuh mungkin biasanya. udah mulai. Waktu itu Ustaz Bayagi ya? Iya. Oh ya Ustaz Bayagi bener. Oh terus ya. Ya. Sekarang kita akan kasih gerakan ya, kita uraikan pelintiran ya. Soalnya dari mulai bagian kaki, oh ya ini pantelnya belum kita cek ya. Perhatiin titik pantelnya ya. Ini titik apa namanya nih Pak? Ini sakit kok? Oke sakit. Jalan. Ya sini. Ini juga? Oke sakit juga. Nah, bagian leher sini Bu. Ini ke atas dulu. Sakit. Oh sakit ya. Sakit semua Pak. Ya dari mulai bagian bawah kaki, bagian tengah, bagian atas. Ini Nah, saya mau tanya, kira-kira sesuai nggak dengan keluhan yang muncul ini, Pak? Sesuai. Tadi saya sampaikan apa? Ketika ada keluhan, tandanya di situ ada penyimpangan. Betul ada penyimpangannya ini, ada semua. Iya, ada semua. Keluhannya ada semua kan dari mulai bagian bawah. Apa dari bagian bawah ini? Lutut, Lutut, betul. Bagian tengah apa? punggung kanan, Jari kepas, kanan kaku, anemia bagian tengah juga tulang belakang. Terus apa lagi? kepas punggung kanan. Kepas punggung kanan. Ya, terus bagian atas Bu, apa? Sering pusing juga. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang muncul, itu berarti ada penyimpangan. Fokusnya kemana kita? Penyebab. Ya, pada penyebab kita menyelesaikan penyimpangannya. Gitu ya. Ya setelah tadi proses pemeriksaan sudah kita temukan nih 4 hasil pemeriksaan ini sudah kita temukan nih, baru kemudian kita akan beri tindakan. Ya kita akan kasih gerakan CU setengah. CU setengah. Ya bisa ada yang bantu? Boleh silakan. Ibu. Dilanjutkan Bu. Kameranya gampang. Bu, tangan dirangkai disimpan di belakang kepala. Ibu di atas, ibu di atas. Itu mending belajar skill CU daripada pegang kamera. Ya, Bu, silakan. Ya, heeh. Pegang di sini. Ya, pegang di sini, betul. Ya, dorong, Bu. Dorong. Dorong terus. Belum, dorong lagi. Ya. Ibu posisinya jangan begitu. Ibu dari atas kali. Nah, gitu. Tahan Ibu ya. Ibu enggak usah ngelawan, relax saja. Ya. 1 2 3 4 cukup dulu Bu. Nah, stop aja ya, pelan-pelan gitu. Ambil nafasnya panjang banget. Dah, cukup. Cenderung nafasnya itu udah sesak. Ya, nanti kita akan perbaiki. Oke. Nah, setelah pemberian gerakan Pak, satu gerakan ini wajib diperiksa titik Sakit. sentuhnya. Tujuannya buat apa? Apakah rilis atau belum? Betul, mengetahui apakah pengerjaan kita, pemberian gerakan itu benar atau tidak? Semakin parah atau semakin Sembuh. membaik? Tandanya kalau semakin membaik tandanya apa? Nggak sakit. Titik Rilis. sentuhnya Berkurang. nah, syukur-syukur hilang, gitu ya. Kalau tambah sakit, Salah. berarti salah. Nah, gitu ya. Tolong diingat Pak, ini alurnya Pak ya. Tolong jangan ditinggalkan pengecekan diagnosa Tyson ini. Cek lagi ya. Ulang kali sini, Bu. Saya tekan di tempat dan tekanan yang sama ya Bu ya. Ini saya nggak ada dosa dan sakit tapi Bu. 1 2 3 saya sama. Sakitnya gimana? Udah sakit. Masya Allah. Ini sakit nggak? Nggak. Oke, sekarang di betis ya. Saya tekan di tempat tekanan yang sama. 1 2 3 4 ini Oh, Masih agak. ada agak sakit. Berkurang tapi. Berkurang. Progresnya kira-kira kalau begini. progres. Nah, gitu. Belum perut kanan. Ini sakit Bu? Berkurang? Berkurang. Oke. Ya, paha 1 2 3 4 ini. Berkurang? Berkurang. Masih ada sedikit. Oke. Ini masih sakit. Berkurang? Oh, enggak. Oke. Tangan pinjam Bu. Nih, Udah berkurang bagus.
Sedikit tapi berkurang. Sedikit berkurang. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kita pelan-pelan. Ini sakit bu? Berkurang. Kurang kan? Jadi nggak ditekan gini, dimasukkan gini. Di sini nekannya. Ya meskipun beda-beda sedikit juga nggak masalah. Setidaknya di sini ya. Ini ada ujung tulang ini akhirnya. Nah, antara tulang ini Nah, dengan ini. Hmm. Nanti dia sentuh saya kasih waktu 15 menit lah. Insyaallah. Ya ini. Tek. Nah gitu bu. Saya kasih caranya. Ya boleh tanya masalah besar. Cukup. Sekarang kita cek lagi di area tadi yang sakit bu. Menengok kanan kiri bu. Oh ya perut. Nah ini perut lebih enak kan? Berkurang tadi. Berkurang. Oke. Kanan lebih sakit. Tapi reaksinya lebih ini, soft. Nah ini belum penjelasan kenapa kok melintir area sini kok organnya jadi kembung buka. Itu ada di mandia. Silakan. Ikutin. Apa? Naik kelas ini. Kalau ibu saya terangkan karena mekanisme keluhan yang muncul sama bingung bu. Karena kebutuhannya bukan itu. Kebetulan ini. Iya, betul nggak ini? Sakit nggak? Kalau jawabnya lama, mikir pak. Enggak. Enggak. Nengok sana bu. Kepalanya nengok kepalanya aja. Nah gitu. Bandingkan dengan tadi sakitnya saya tekan sama 1, 2, 3, 4, 5. Berkurang. Tapi masih oke. Karena kan satu gerakan ya. Ini masih berkurang. Tetap oke. Ya nggak apa-apa. Yuk kita lanjutkan ke gerakan berikutnya. Masih gerakan yang pertama. Gitu. Oh gitu. Kalau misalnya gerakan ini satu gerakan bisa membuat progres dengan satu gerakan, ya kenapa harus tambah dengan gerakan lain? Kok bayarannya kurang? Bayarannya sama. Kok bayarannya tit. Ganjal pakai itu. Nah, Oh gitu Pak ya. ya lemes ya. Sulit-sulit kan enak. 2, 3, 4. Ah cukup. Lalu krek ya Mas. Bunyi ya bagian tulang punggungnya. Cuman targetnya bukan bunyi itu. Tetap kaidah pemberian jurus ya harusnya dengan kaidah pas. Kaidah pas itu ya ada perlawanan. Nanti ibu nanti akan melawan. Ini masih pasrah. Kita cek lagi ya. Jadi satu gerakan cek sabar Pak. Soalnya kalau nanti Bapak nggak ngecek gerakan per gerakan, ketika setelah 3 gerakan orangnya kesakitan, bingung mumet Pak betul ini. Ya ujungnya para telepon senior mau suruh pulang. Ya kalau bisa. Sakit nggak kok sekarang? Masih. Tinggal sedikit. Oh tinggal sedikit Pak. Nah, Lagi sakit tadi bu. Sekali lagi berarti. sakit tadi Ibu ya. Yang masih sakit banget. Hatinya. Berkurang ya. Ya karena kalau lihat dari keluhannya kan, jangan lihat keluhannya baru 3 bulan 4 bulan kemarin. Tapi kalau lihat dari penyimpangan struktural ini terbentuk semenjak dari usia muda, ibu sebagai pelatih apa? Aerobik. Itu yang dievaluasi bu. Jangan sekarang bapak aktivitasnya apa? Sekarang gendong cucu. Ya sekarang gendong cucu. Dulunya. Ya saya itu. Dorong becak. Apanya? Pengaruh bu. Ini gimana? Lebih enak? Lebih enak? Oke, lebih enak ya. Ini kurang? Udah. Tangan kanan, pinjam, kiri. Sakitnya? Masih. Berkurang banyak? Berkurang. Ini? Masih. Berkurang. Oke. Berkurang ya. Tambahkan kak? Main dong. Tambah aja udah, gitu kan? Karena sudah ada pengurangan. Karena dari hasil diagnosa saya ini termasuk bibir ekstrim. Itu tulang belakangnya, ya. Jadi sampai kertak. Ibu, dan sudah kaku juga. Ya, terus. Jadi jangan terburu-buru ganti gerakan. Baru cewek sekali. Gerakan ganti sit up, pisang ayun, pisang tekan, pisang goreng, semua. Bu ya. Lagi Bu. 1, 2, 3, 4. Nah sekarang ibu melawan ya, paha ibu melawan ke arah kiri, kaki melawan ke kiri, badan ke kanan ya bu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3 lawan. Terus. Ya bagus, 1,
2, 3, 4, 5 cukup dah gitu. Tadi sebelumnya mata agak buram gimana? Enggak, memang kalau enggak pakai kacamata sebagai jarak pandang berapa meter gitu. Udah buram. Ini agak lebih terang kan? Berapa meter, Bu? Saya melihat siapa? Nggak kelihatan. Kacau. Kacau, aja kacau. Orangnya bagaimana? Kurang. Saya enggak seberapa. Wajahnya kacau. Wah. Kayak puzzle. Kayak puzzle. Kelihatan kurus nggak, Bu? Kelihatan kurus. Bu? Langsing. Oh, langsing. Oh, yang penting kelihatan terus. Puzzle, Tulisan puzzle. ini kelihatan, Bu ya? Ya, Asal pas kelihatan. dulu, asal pas tembok. Kelihatan. Kelihatan. Tulisan ini simulasi ini kelihatan. Kelihatan tapi itu Kurang. enggak. Masih kurang. Enggak itu. Agak buram. Jelas itu masih maksudnya baca. Jelas. Siap. Ya, ini yang kanan ini udah mulai lembut, terasa nggak, Bu? Tadi kan kaku banget ya, yang kanan ya. Karena pinggulnya gede sekali. Karena hampir sama ini. Ya, ini hampir sama tuh, lihat. Bu, bisa dirasakan nanti. Oh ya, tadi ada yang lupa ya. Tolong kalau sekiranya ada pasien yang dia punya keluhan nyeri saat itu, boleh di video misalnya duduk, ketika duduk dia sakit, nanti kemudian setelah diterapi coba di video ulang bagaimana progresnya, before afternya begitu. Saya kalau di klinik dulu gitu, Bu. Jadi ketika pasien datang tuh saya langsung kasih kode asisten, tolong di video gitu. Mau sembuh atau nggak sembuh setelahnya, ya video aja dulu gitu. Kalau nggak semua Kalau malu nggak, mas. ya nanti pertemuan berikutnya Pak. Gimana Pak? Sama aja gitu. Ya kan nggak harus hari itu kan? Iya. Apa? 2 bulan. Tapi progresnya lebih cepat ini. Terjadi ya. Sakit nih, Bu? Masih. Masih berkurang terus ya. Nah, ini juga berkurang kan? Ini jadinya ini apa? Tinggal sedikit banget ya. Ini leher, Bu. Nah, ini lebih kendor. Rasakan? Sakitnya ini? Jadi kencang. Udah nggak sakit ya? Dari Jalur minggu begitu. ini ya. Nggak cukup jempolnya ada. Apa? Jempolnya 2 jari apa? Ini cuma gini juga sama, Pak. Tekanannya ini tekanannya sama. Saya khawatir Pak, pakai ini meleset, Pak. 2 jari. Nah, 2 jari gini nih. Nah, gitu. Bisa. Yang penting tekanannya sama, itu intinya. Kanan beda nggak apa-apa. Kanan kiri tadi. Ya beda tangan kanan kiri beda, silahkan asalkan pastikan tekanan kanan dan kiri sama. Makanya dicek, Pak, istri misalnya, Bu sini, Bu, saya tekan ini, bandingkan sama nggak? Paling nggak mau. Paling nggak mau. Apaan sih? Apa? Astagfirullah. Sudah kalau seliput. Secara umum ini udah nggak sakit, teman-teman. Perlu ditambah? Tambah sekali biar sempurna, Bu ya. Ya. Jawab lagi, Bu. Sekali lagi ya. Kalau satuan bisa pas total. Itu pas pelan ya bisa, cuma resikonya kalau pasien lebih banyak, lebih besar, lebih gede itu jadi melintir tubuh kita, Pak. Jadi disarankan untuk pemula itu ya terapi saling bantu. Makanya berkomunikasi. Saya juga waktu di awal-awal masih di angka 25-50 pasien, saya punya tandem juga Mas Putro. Mana-mana sama dia bareng-bareng, meskipun pada akhirnya dia Blacklist sama. ya, Blacklist. ayo. Hitungan ketiga lawan, Bu. 1, 2, 3 lawan. Ah, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cukup, Bu. Relax. Tadi Ibu waktu duduk lonjor nggak nyaman ya? Nah, sekarang kita coba lagi, teman-teman. Ya. Ya, sekarang Ibu miringnya ke arah kiri, bangun. Duduk lagi. Duduk. Seperti biasa tadi, dirasakan perubahan. Kita lihat ya perubahannya ya. Ya. Setelah diterapi duduk seperti ini. Tadi kan duduk begini kan nggak nyaman, nggak enak. Gimana, Bu? Lebih enak nggak? Agak mendung. Agak mending. Tandanya apa nih? Progres. Teman-teman gitu. Berhasil nggak? Berhasil. Berhasil ini. Jadi nggak perlu kita harus tahu, waduh, iya, apa namanya sakit punggung kebas semua tuh, atau mikirin gimana ya supaya nggak kebas lagi. Ini salah nih pemikiran Pak Super begini.
Ya, nggak usah dipikirin penyakit-penyakit begitu. Intinya bahwa kita temukan penyimpangan yang terjadi, selesaikan. Udah. Ya. Lebih enak ya Bu ya seperti ini ya. Nah, progres ya. Mas satu jurus Pak ya, ada saya. Baru satu gerakan Bu. Sudah lumayan. Perkembangan. Ya, sekarang kita periksa lagi tulang belakang tadi. Nah, ini udah mulai sama Bu. Tuh, ini tulang belakang tadi dia mendelesep masuk ke saat atau kanan. Nah, sakit nggak sekarang Bu? Enggak. Tadi saya dorong ke kanan itu jadi Oh enggak, demi saya makin mendelesap. agak sedikit. Ketularan. Cuma orang kesehatan. Bahasa Bandung ada mendes apa? Udah mulai ini terkontaminasi. Ya, udah perubahan ya dari langkahnya pun juga. Makanya ketika rangka mengalami perubahan, keluhannya Berkurang. berkurang. Jadi kalau misalnya, Ustaz, ini setelah diterapi sudah berkurang sih keluhannya 65% lah gitu. Ini masih ada nih. Ya, tahu nggak kenapa jawabannya? Karena penyimpangannya masih sedang sedang berproses. Nanti kalau penyimpangan sudah mulai terurai, keluhannya pun juga secara berangsur dia mengalami perbaikan gitu. Itu Bu ya. Jadi mohon bersabar, nanti tolong. Nah, ini perlu didukung dengan apa? Lifestyle keseharian Ibu tolong dijaga dari mulai cara duduk, memutar badan begitu tuh. Jadi jangan dibiarkan setelah terapi los gitu saja. Penggerakkan lain nggak? Ya, tambah gerakan lagi ya Pak ya. Tadi yang sakit yang dilesep tadi Bu, sakit nggak sekarang Bu? Sakit nggak? Ini nih, nggak sakit ya? Nah ini udah terurai karena tadi melintir terus agak masuk ke dalam. Berkurang Bu ya? Agak masuk ke dalam gitu. Cuman Masih tadi sekarang udah mulai mau keluar, udah nggak sakit. nambahin aja. Ngomong di sini kan. Ya. Paling sepeda di rumah. Yuk Bu, kita putar lagi ya. Jadi apa namanya, pelajarannya jangan bermudah-mudah berganti jurus. Ya pahami dulu. Tinggal ketok Mas. Ih. Ini doang. Lawan Bu, 1, 2, 3, bagus terus. Cantik, wajah bagus. Ah, Gue ketawa deh. Oh, tadi sembuh tuh. Karena kembali ke job beda. nah, benar kan Bu? Gila. Terus coba ada gerakan tambahan lain nggak yang membuat rasa tidak nyaman jadi gitu? Misalnya itu misalnya Ibu ruku sujud gimana aman? Aman apa ya tidak aman? Anto, aman. Wah ya. Berarti sementara nggak usah hafal lagi ya Pak ya? Mana nggak sholat? Sebentar nanti kita belum ke PR. Belum sampai ke PR Bu. Betul, itu masih tindakan nih. Terus gimana? Ada gerakan yang lain yang mau diperiksa silakan. Jadi kita persilakan ya pasien untuk mencoba apa namanya body tubuhnya ini gimana dirasakan. Batunya Bu, coba batu. Ayo batu berjalan. Ini mungkin dari dulu ini. Gimana? Lebih ringan nggak napasnya? Memang nggak keluar, cuma di sini masih terasa. Ganjel. Nggak eman. Oh, Ada kan apa? Kayak sampah gitu masih nyangkut di area sini misalnya. oh banyak Sampah. Andai kan kalau Nah, dia batuk sering nggak keluar ya? Lendirnya. Ya. Orang andai kan. Ini berarti andai, berarti ada pengeras sampah. Andai lumut. Yuk, sekarang kita kasih ini ya, apa soal di bagian tulang belakang area tengah ini dia terlalu apa namanya melintir. Nah maka kita cari gerakan untuk mengurai pelintiran di area tengah. Kira-kira gerakan apa? Untuk tipe C, cerita apa? Nah, kombinasi gitu ya. Jadi oh ini permasalahannya yang pinggul ini udah selesai nih, cuma di bagian tengahnya belum. Buah kamus. Kira-kira? Se.
Ya, gitu. Bu silakan duduk simpul Bu. Bangun dulu, berdiri dulu. Sit up kombinasi. Kamus. Duduk simpul. Ya, bisa dibangun Ibu. Nah, dikombinasi ya. Ada problem permasalahan rongga dada nggak? Ada masalah di keluhan di sini nggak? Coba lihat Mas, buka keluhannya Mas. Kejulan. Nah, ada tumbas Kekerasan. Pas kanan. benjolan kanan. Terus apa lagi nih? Dari kanan Batuk kiri. terus. Teman-teman. Terus. Batuk di mana? Area mana? Paru dada. Ya, paru rongga dada ya. Cari tangan aku. Jadi tangan ya ini efek dampak nih, dampak dari tusuk bermasalah, efeknya ke tangan. Gitu ya. Nah, sekarang tangannya dibuka Bu, rongga dada dulu. Terus di mulut guys. Dibuka rongga dada. Masih Bu ya. Masih putar, nanti Bu lawan ke arah. Ya, lawan ke arah kanan Bu, 1, 2, 3. Putar ke kanan badannya. Ya, nah terus ya lawan saya Bu. 1 terus, 2, 3 terus, 4 siap, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cukup. Ya dikombinasi ya, rongga dadanya dibuka, sekalian Ibu putar tulang tengahnya. Dia menyelesaikan apa? Putar ya, karena ini rangkanya terlalu gini Bu. Gitu, makanya waktu dibuka ini dia dari posisi. Gak apa-apa. Coba angkat tangannya, bisa? Bisa, aman. Coba napasnya gimana bandingkan? Enak nggak? Enak dong? Enak ya. Tolong pastikan teman-teman, ya ketika pasca di terapi, dicek yang pertama kali adalah cek dulu titik sentuhnya. Jangan ketika di terapi, siapa tuh yang nanya? Pak Budianto ya? Dilihat dulu wajahnya, kira-kira udah skill. Dari wajahnya. Sebenarnya udah enak belum ditanya. Bagaimana kalau nggak enak terus Pak? Nah, jadi pastikan dicek dulu titik sentuhnya. Kalau titik sentuhnya udah nggak sakit, rilis, itu biasanya dia seiring dengan keluhannya yang berprogres Pak. Jangan udah terapi terus dia gimana Bu? Enak ya? Enak Bos, enak pasti. Nah, enak nggak? Ayo. Kalau sih jawab enak, itu pasti satu jawabannya. Ditekan kan sama terapi. Sugesti. Ya kan, sugesti. Enak Bu, enak. Jawab enak. Enak ya, enak Bang, enak aja pokoknya. Jadi pastikan biasanya gitu titik sentuhnya sudah berkurang itu seiring progres atas keluhan. Ya, ditambah nggak perlu Pak? Dicek dulu. Ya cek dulu. Oke, sih. Betul ya, cek dulu ya. Saya tekan kencang, boleh sih sebagai pengujian dicek lebih kuat. Sakit nggak Bu? Nggak sakit ya. Alhamdulillah. Kalau sakit bilang cari-cari. Boleh berjalan sama pasien? Boleh. Boleh. Nah, jangan cari-cari, soalnya Pak tadi giliran ada muncul pengen hilang. Segala udah ada cari-cari, ya kita munculin lagi. Kebasnya gimana? Tangan lebih enak nggak? Masih ya. Ingat ya, kebas itu adalah akumulasi dari penyimpangan yang terjadi, terus kemudian sirkulasi darah akhirnya ke tangan itu menjadi bermasalah. Terus akhirnya dampaknya kebas. Ya. Jangan fokus pada keluhan, fokus perbaiki rangkanya. Lagi Bu, yuk. Saya lagi ya. Sekarang dikombinasi, Ibu ketika saya putar, Ibu melawan ke arah kanan sambil dibuka, sambil ditutup tangannya Bu. Tahu ditutup? Nah, betul seperti itu. 1, 2, 3, putar ke kanan dulu. Sambil ditutup. Nah, betul, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cukup Bu. Nah, sip. Ya, rasakan lagi. Terasa nyeri ya? Ya, karena perubahan rangka itu dia tentu akan mempengaruhi otot area sekitarnya. Nengok kanan, nengok kiri Bu. Ya. Ke sana sakit. Sakit. Nah, seberapa sakit? Dulu sakit nggak? Kenapa? Dulu Ya sakit sih. sakit ya. Sekarang saya ada di sini Bu, sekarang nengok sini Bu, sakit nggak? Kamu sakit. Dari sini praktik gini loh. Bisa.
Ingat ya, perubahan penyimpanan rangka itu pasti berawal dari bawah. Itu masih beda dari tulang ekor. Jadi nggak melulu harus selesai keluarnya saat ini. Jadi kadang keluhan itu dia hanya butuh waktu saja. Jadi makanya menyelesaikan PS ini kan secara sistem. Selesaikan dari bawahnya. Dari tulang ekor pinggulnya selesaikan. Gitu. Terus kemudian bagian tulang tengah dan nanti bagian atas. Itu Bu ya. Nah ini juga terlalu masuk. Nah gitu karena ibu juga sering gini ya, sering kan. Nah itu dia. Memang kan gini. Nah, Ini lucu. Iya. Orang Jawa ya. lebih enak Bu ya tubuhnya Bu ya. Cukup 2 gerakan kan ya. Nah sekarang kita kasih gerakan PR-nya ya. Tentu PR ini syaratnya adalah dia harus punya korelasi dengan tindakan. Jangan gerakannya kita kombinasi, PR-nya cuma diampas doang gitu. Nah, ini kadang kurang korelasi. Meskipun boleh ya, silakan jangan jadi PR. Kan tujuan daripada PR kan sebetulnya menjaga supaya penyimpangan struktur yang sudah dibetulkan itu dia setidaknya terjaga dengan gerakan PR itu. Dan ditambah nanti Bu di sesi akhir ya itu nanti diedukasi lifestyle-nya. Jadi kita harus paham nih apa yang menyebabkan olahraga yang dapat menyebabkan rangkanya mengalami perubahan kembali itu kita batasi tuh. Bahkan kita kasih anjuran aja. Bu, mulai besok jangan lagi ngelakuin gerakan aerobik Bu. Last day-nya udah Bu tinggalkan ya, tobat nasuha dan lain-lain ya. Oh itu bocah itu. Kayak godaannya dari situ ya. Terus Ya nggak apa-apa. ya Duit terapi. Ini cemerlang. Simbiosis. Siklus itu siklus. ya sekarang mulai PR-nya dikerjakan nanti boleh tiduran Bu. Pelan-pelan. Ya pertama ini ya gerakan jauh setengah mandiri ya, ibu tangan kanan sini ke sini. Lepas. Hakanya tetap nanti boleh dilanjutin. Nah, ini pinggirnya terbuka. Ya. Kanan kiri. Kiri. Selama ini kanan nggak ada. Apa? Katanya kanan. Kelihatan ini. Hakanya kanan. Kelihatan. Kedornya kiri gitu. Udah. Ya, kemana sini Bu? Ya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, terus tuh. Bu ketika di haka kanan, keluhannya gimana? Berkurang nggak? Sebenarnya kalau maksudnya kalau biasa gitu enggak. Tapi saya pakai agak loncat sakit. Ya udah berarti nggak usah haka dulu, udah gerakannya aja dulu. Yuk nengok ke kiri. Terus. Soalnya saya lihat ketika di haka ini makin maju gitu yang kanan. Tapi harus dibantu ini. Ya boleh. Sini juga bisa. Iya harus lawan saja. Mandiri. Kalau sendiri. Ya terus. Ya nanti boleh nggak dibantu sama teman? Ini ngapain ya? Cicil setengah mandiri. Setengah mandiri. Itu pinggulkannya terlalu maju gitu Pak. Jadi kalau yang kanan terus. Itu setengah mandiri ini namanya. Nah cukup. Mandiri. Tapi mandiri ya. Ya, gerakan yang kedua PR-nya ya bisa ngayun saja sambil kombinasi tangannya dibuka rongga dada. Soalnya tadi kan agak tumpuan kan. Ya, dibuka. Satu ini mengembalikan pinggiran pinggul ya dibuka. Nah, dagunya nempel. Ya, naik turun, Bu. 1, ya naik lagi. 2, udah gede kan? 3, 4, cukup 10 kali aja, Bu. Enggak kuat udah 3. Nggak kuat. 1, Kuat. 2, 3, 4. Ya nanti sering dilatih ya. Kalau nggak kuat nggak usah bayar. Cukup PR-nya 2 aja. Cukup ya? Cukup. Ya 1 ya menjaga pelintiran supaya normal melawan pelintiran, terus kemudian membuka rongga dada. Soalnya kalau dikasih gerakan sit up
Tadi di ruas di lumbar itu ada yang masuk khawatir, jadi ketika di kan dia semakin masuk. Nah, jadi dikasih gerakan ini pesanangin aja bilang. Udah cukup 2 gerakan ini aja. Kakak ya jangan yang kanan mungkin makin Iya. maju. Maksudnya yang namanya itu kok nggak nyaman ya, karena kadang di awal ya itu kanan, di itu kanan, suruh kanan, kanan, kanan. Jadi selalu saya lakukan kanan. Nanti lakukan 2 gerakan itu dulu ya. Nah sekarang proses terakhir Itu masalah ya. Kenapa? dua-duanya kan sakit lututnya. Tes di tes. Jadi sakit kanan. Ibu lututnya sakit ketika ngelakuin gerakan apa? Dicoba sekarang. Jalan kaki kah atau apa? Mas diem. Diem ya Jangan sakit. bangun, jangan begitu bu. Miring. Pikirin dulu baru bangun. Ayo biar cepat bangunnya. Ya kak sekarang gimana? Coba dipraktekin. Coba dipraktekin dulu. Belum. Ininya tindak. Tangan kayak Ya. Ini materialnya nutupnya mas, karena sering melompat kanan. Langkahnya terlalu kencang. Terlalu banyak. Saya ikut musik. Hah? Makanya saya pakai musik. Pakai musik kakaknya. Oh yes. Jadi kancil nanti bu. Melawat bu. Itu nggak terasa. Ya cukup ya 2 gerakan itu. Nah sesi terakhir apa teman-teman? Evaluasi. Jadi dievaluasi satu keluhannya, dievaluasi gimana, terus juga boleh berikan ujangan-ujangan terkait dengan edukasi olahraganya, dijaga keseharian dari mulai ibu nanti bangun tidur miringnya ke arah kiri, terus kalau ibu tidur miringnya ke arah kanan, nah gitu ya. Terus langkah kaki tumpuan, naik turun tangga kaki yang kiri, terus ya gitu. Ibu hanya diperbolehkan memutar badan ke arah kiri saja, jangan ke kanan. Paham ya? Itu edukasi tuh disampaikan kepada pasien supaya paham dia.